Ya, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa, biasa di Podgeng. Dan sebelah saya bersama Sandi. Seperti biasa juga host magang. Ya, saya juga host magang. Dan ini tamu yang kita harapkan Sandi ya. Ya, sebenarnya banyak yang request. Dan perjuangan kita untuk dan waktu juga. Ya. Jadi bisa ketemu sama beliau ini bukan kesempatan yang mudah nih, Iya. buat yang request nih, ya kan? Iya. Ada beberapa yang DM lewat Instagram dan juga YouTube kita. Nih, kita approve nih, akhirnya bisa ketemu juga sama yang bersangkutan. Terima kasih untuk itu Bu Lani bisa berkesempatan di Bandung Lumi di Podgeng. Di Podgeng, Ya. Ya, sebenarnya kita bakal banyak bahas ya. Ya. Tadi Bu Lani juga nanya, ini durasi bakal berapa lama? Nah, Ya. jadi Bu, ini semengalirnya sebenarnya kita juga nggak bisa janji bakal sejam, semengalirnya. Tapi tentunya kita bakal banyak bahas. Seriusan aja, serius santai. Serius santai. Kita bakal banyak bahas. Di sini mungkin bakal biografi Kang Abon. Ya, dulunya terkenalnya Kang Abon. Ya, betul. Kenapa gua jadi nanya saya, Wak? Kenapa tegang? Dia juga ikut tegang jadinya. Iya. Tapi oke. Jadi sekarang kita mungkin bakal bahas dari awal. Dari awal. Dari awal. Dari awal. Ya, jadi banyak kawan-kawan atau misalnya dari mungkin yang dari seangkatan dan junior-junior manggilnya Ketum atau dengan nama EKE-nya Kang Gesbon apa Gasbon? Gini, kalau yang kenal dekat itu kebanyakan Ges. Tapi yang lebih dekat lagi Abon. Nah, Abon. itu di balik nama itu kan biasanya suka ada sejarah tuh. Gimana ya? Izin nih. Jadi gini dulu ini mah cerita dulu ya. Waktu kecil SMP itu saya sering camping. Nah, makanan saya itu saya nggak jauh-jauh bawanya Abon aja. Jadi itu kan instan ya. Iya, cepat gitu ya. Awalnya dari kesukaan ya, kesukaan. Berarti dengan kata lain, sebutan nama Abon itu dari SMP, berarti teman-teman yang sampai saat ini istilahnya bisa menyebarkan nama panggilan dari SMP itu Abon itu berarti teman-teman yang masih ada di lingkaran A. Iya, dari SMP. Lu SMP di mana? Boleh 14. Di 14. Karena yang ngasih apa? Ini saya itu udah almarhum. Almarhum Gaang. Oh, iya. Dia paling dekat lah. Ya semoga beliau istilahnya tenang di sana. Amin. Ya, Amin. Nah, dan kemudian ada imbuhan kata Gesbon. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, jadi itu dulu kalau segala sesuatu itu udah mau apa gas aja udah. Oh. Yang penting gaspol ya, gas. Jadi biasanya dari kebiasaan berarti pas zaman mudanya Kang Gesbon berarti main gas. Iya, main gas. Nah, sekarang giliran saya yang nanya. Ya. Di balik kata predator ada apa sih ya? Jadi begini, predator. Iya. Jadi kita itu dibentuk Cikaso itu dibentuknya begini. Kita kalau ini tim khusus lah. Disebutnya Paku. Itu berapa orang kita sama Abuy dilatih cara bagaimana strategi di jalanan. Itu tahun berapa izin? 98 ya. 97 98. Nah, kita itu Paku. Paku itu kan kalau paku ditancapkan harus benar. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Istilahnya kalau kita mau buat Meja atau apa harus benar pakunya. Makanya kita itu sebut paku itu kita harus menghantam sasaran yang benar. Yang tepat berarti maksudnya ya. Nah, yang lainnya kemar, lingkar, ciwasal yang segala macam itu disebut gada. Itu yang di pinggir-pinggirnya. Oh iya. Dulu begitu. Tapi mereka kemar, ciwasal, lingkar mereka nggak tahu dibuat kayak gitu. Hanya kakak kami yang tahu. Makanya kami tahu penyebaran ekspresi harus bagaimana karena strategi perang udah saya istilahnya komando udah menerap di saya gitu. Jadi cara-cara istilahnya menguasai satu daerah itu
di mana yang harus diduduki. Ya pertamanya perbatasan. Karena di perbatasan itu keluar masuk kayak Cimahi aja. Kenapa di Cimahi dia pojok itu harus kena? Karena di situ dari manapun masuk Cimahi, mau keluar Cimahi lewat dulu pojok. Oh iya daerah perbatasan. Iya, mau betul. ke luar mau masuk ke Bandung iya. Berarti memang pada saat itu dibentuk Paku itu emang tim khusus buat buat mapping, terus penyebaran juga, Iya. pengorganisasian, aksi-aksi pengorganisiran. Betul. Ya. Tapi itu juga sekaligus strategi tempur juga di lapangan, Itu hanya orang-orang tertentu. tertentu. Bahkan saya juga bilang Kemar, Lingkar yang lain nggak pada tahu Paku itu. Aku itu. Ini saya baru buka sekarang aja. Ya. Ini ya, makanya alhamdulillah saya bisa menyebarkan istilahnya sampai Jakarta pun saya Nah, bisa saya sebarkan. itu makanya itu yang luar biasa ternyata kita bisa konfirmasi langsung Iya, ya. dan bukan Jakarta aja ya, seluruh Indonesia juga. Di Pekanbaru Riau ada Ya, ya. betul, Pekanbaru Riau ada. Cuman kan itu kan pertamanya kan dari kebanyakan kan dari Bandung juga. Iya, pasti. Akan tetapi itu banyak penyebarannya itu dari Jakarta ke Banten, di Banten ke Lampung. Tetap trafficnya mah dari Jakarta dulu Berarti- aja muaranya. Berarti bisa disebut militan ya? Ya disebut untuk penyebarannya nyeritain kan semangatnya ya. Iya, semangatnya. Semangatnya ya. Nah, kata lain memang aksi pengorganisiran, penyebar gerilyanya sudah Gerilyanya. dilakukan sama Kang Yesbon dari tahun 98. Nah, 98 lu enggak hidup? Saya 97, saya masuk saya masuk STC 9697. Tuh. 96, 97. Nah, tadi kan gas, bon, terus predator udah dijelasin. Nah, terus ada lagi ketum menempel, itu ketum tuh menempel Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang Kang. Apakah Kang Desbon ini salah satu pendiri dari ETC, bisa dibilang begitu atau? Kalau untuk pendiri, saya pendiri Ormas. Oh, ketika di apa Iya, namanya di saya OKPK. pendiri. Hmm. Itu. Oh, bahkan yang ngormasin itu Kang Desbon. Betul. Saya sendiri. Itu gagasan untuk mengormaskan, mengOKP-kan STC itu tahun berapa? Kang izin. Tahun berapa ya? Pokoknya saya waktu itu kerja dari Jakarta. Kerja di Jakarta, saya dipanggil, telepon bahwa harus cepat-cepat ke Bandung untuk menandatangani AHU. Buat apa kata saya? Waktu itu lagi genting di Bandung, saya nggak tahu, saya karena kerja di Jakarta. Begini katanya. Takutnya ya bukannya apa-apa. Itu kan dari peraturan Mendagri, suatu perkumpulan Ya. ataupun organisasi harus di bawah naungan Kesbangpol. Saya kan belum tahu di situ. Ya. Nah, saya ke Bandung, dijelaskan kalau ini tidak secepatnya takutnya dibubarkan nama negara. Itu dikasih opsi nggak sih ya? Karena tahu saya teh kayak ada yang berafiliasinya jadi OKP atau Ya. terdaftar hanya di IMI saja gitu. Oh, begini. Saya bilang, sebetulnya itu dari ini juga biografinya EKTC itu ke Kesbangpol, EKTC terakhir dari dunia otomotif. Ya. Berarti tidak terlepas. Jadi sebetulnya cita-cita saya mengormaskan itu seharusnya bisa bergeming dengan IMI Jabar. Harus ya, jadi Ya. berimbang. Jadi terdaftar di izin di Kemendagri kan pasti kalau sudah jadi OKP itu kan di KNPI ya, Ya. terdaftar. Ya. Tapi di ini juga terdaftar juga itu bisa sebenarnya. Bisa. Oke. Karena EKTC itu salah satu pendiri IMI Jabar. Iya, itu benar. Oh, itu itu benar. benar, iya. Benar. Valid itu. Benar. Salah satu pendiri ini Jabar ya, penggagas ya. Ya, salah satu penggagas. Makanya kita juga seharusnya Terdaftar di adanya. Emang terdaftar, Emang terdaftar. terdaftar belum bayar juga kita mereka nunggu kita dibayar belum dikeluarkan. Oh. Makanya saya sangat disayangkan seharusnya kita itu harus bisa bergandengan dengan ini. Ketika misalkan ada di daerah misalkan mau buat balapan terus tidak di ACC sama pemerintah tersebut setempat. Nah, seharusnya kita yang turun. Iya, benar. Maksudnya mengawal itu ya. Iya, Bisa ngawal jadi itu ya. jangan lupa ke rohnya gitu. Iya, rohnya. EKTC.
gitu. Ya. Nah, memang basisnya komunitas motor ya. Ya, berarti nama ketum menempel itu berarti Gasbon sendiri tidak mendeklarasikan itunya. Orang yang Saya tidak mendeklarasikan. iya kan, Itu mah gimana orang yang di spek terus langsung nempel. Ya mungkin karena saya saya Pernah itu jadi ketua umum kan? Pernah jadi ketua umum Iya. juga. jadi waktu sudah penandatanganan itu ditunjuklah saudara Pepi jadi ketuanya. Saya masih kerja Jakarta. Nah, Jakarta bolak-balik ke Bandung. Itu tahun berapa? Itu 2012 ada? Ada lah 2012-an, 2012 ya. Karena waktunya Kesel 2013. 2014 nya. Yang 2014. 2014. Karena 2017 nih baris nanti ya. Iya, Kesel 2015 lahir. Iya 2017 itu beres kan Bang Pol kan. Ya 2014. Nah, setahun sama saudara Pepi tidak bisa ke Bang Pol Jabar beres, cuma dapat SKT doang. Nah, terus diangkatlah saudara Kecleng. Setahun tidak bisa, saya menjadi ketua MPO. Majelis Pertimbangan Organisasi, yaitu yang duduk di MPO itu yaitu orang-orang kehormatan yang sudah menjadi ketua umum. Iya. Di antaranya Pipi, saudara Pepi, saudara Engko, saudara Keting, dan saya sebagai ketua MPO-nya. Kamu sempat menjabat ketua umum, Pak? Sebelum pernah menjabat sekali waktu keluar SMA tahun 99, saya jadi ketua umum juga. Keluar SMA menjadi ketua umum. Tapi Bentuknya nama masih- ketumnya melekat sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Itu jarang loh. Dan Jadi gini mungkin ya, karena saya dulu itu waktu pertama jadi ketua umum waktu 99 itu saya kadang 2 minggu main di Cuastra, Ya. 2 minggu main ke Kemar, oh, iya. bahkan bahkan sendiri. bahkan ke Bandung Timur juga ya. Bandung Timur sampai, jadi saya mah terus bergerak sampai saya beresin ke Spangpol juga. Saya mah tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, cuman tapi saya pegang nomor telepon almarhum Pak Patrick di Spangpol Jabar. Nah, saya datang ke kota-kota sendiri, saya datang 2 minggu saya di sana. Pokoknya harus sudah beres, sekre aja dulu. Gimana persyaratannya? Aduh, bingung. Telepon Pak Petri, udah beres, 2 minggu, kenal lagi. Jadi terus sendiri saya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang mereka mungkin karena kedekatan mungkin ya, udah keterbiasaan mungkin. Jadi mereka kebanyakan bilang ketum gitu. Bahkan saya juga malu lah sama ketum gitu istilahnya. Harusnya ketua umum itu sekarang harusnya berpikir kenapa saya. Harusnya berarti beliau harus istilahnya, saya bukan mau menjelekan, harusnya ini buat motivasi buat beliau supaya beliau bisa lebih dari saya. Saya bisa istilahnya membuat tinta perak atau emas, beliau harus bisa emas berlian, harus ke sana. Iya, iya maksud saya susah melekat sampai sekarang teh. Ada kecintaan yang dulu mungkin kebijakannya mungkin. Ya tadi kalau dijelasin Kang Gasbon itu tipe yang sebenarnya membangun apa ya? Mungkin bisa dibilangnya chapter. Sering silaturahmi ke Ciwastra, kemana, itu yang melekat. Kedekatan emosional itu yang kemudian memang yang melekat sebenarnya dari mungkin kalau sekarang nyebutnya bukan anggota kader. Dari setiap kader di tiap DPC ya ayah gitu ya. Nah, itu sekarang saat ini. Sekarang saya mau nanya ke Tewani. Nanyanya yang urusan keluarga apa urusan? Enggak lah. Tewani, Tewani kan tahu ini, sudah tahu kan Kang Gasbon ini, mengenal Kang Gasbon ini udah menjadi organisasi ya sebut ETC. Udah mengenal Kang Gasbon di ETC-nya. Iya. Waktu pertama? Iya. Belum. Oh belum. Tapi pas ketika tahu kaget nih. Kaget. Soalnya waktu itu dibilang anak rumahan gitu ya. Jadi nggak tahu ekstasi itu apa, Briges, GBR itu yang kelompok geng motor nggak tahu.
Jadi ekstase itu aku terus sering kan dibawa sama suami Iya. mana gitu ya. Iya. Tiba-tiba ini kenapa berantem gitu. Itu tahun berapa teh punten Itu shock. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1999. 99 berarti sampai sekarang. Jadi ini contoh buat jadi yang istri muda-muda saya nih. ini SD, SMP, SMA dia Bareng. bukan berprestasi terus. Oh. Bahkan dia itu guru ngaji. Serius? Serius? Guru ngaji. Wah, hebat ya. Hebat Kang Yasbon ya. Dan pacaran sekali terus nikah lari. Asli ya. Nah, Ini bukan part yang harus ditiru ya. Harus ditiru itu dari tahun 99-nya sampai sekarang. Nih, sama yang muda-muda nih Gen Z nih. Kalau pacarnya sih dari 98 sih ya. Dari 98 ya. Dari 98 sampai 2022. Nah, dari situ kan, maaf nih kayak dari situ kan timbul konflik-konflik ya kata Telani tadi kan tahu-taunya ribut ya perang gitu. Iya. Ya sementara kan sok. Iya. Akhirnya jadi kebiasaan. Iya, jadi tahu gitu. Jadi tahu. Ternyata yang namanya geng motor itu ada sisi buruknya juga, ada sisi baiknya juga gitu ya. Iya. Dari situ kan diambil pengalamannya, pelajarannya gitu. Iya, Jadi iya. yang tadinya Kaget ya teh ya. ya jadi tadinya diam di rumah terus cuman taunya belajar gitu. Iya. Jadi tahu pengalaman di luar seperti apa gitu. Oh. sampai kalau lagi ini di jalan sampai bentrok jam di motor, saya turun, saya balik ke motor, udah nggak ada. Aduh jerit-jerit di mana? Aduh, jadi nyari dulu. Iya. Ini menarik sih, menarik ya. Maksudnya nggak jarang maksudnya. Ya nggak banyak maksudnya. Tapi yang uniknya, bukan unik, yang saya salunya tetap menyintai sampai sekarang kan. Ya itulah. Yang biasanya kan orang Ini contoh ya Wai buat kamu ya. buat kamu juga. Ini buat teman-teman yang masih muda, yang saat ini lagi pacaran atau misalnya lagi udah nikah, ini harus jadi contoh nih. Ya, dan Telani juga rumornya Yes, Bon. ada chapter juga, ya. Bukan chapter, jadi bikin Bikin perkumpulan lah. perkumpulan itu ya. Perempuan namanya. Saya kan megang juga di DPP sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ketuanya. Oh, pemberdayaan dan perlindungan anak. Iya. Jadi ngegerakin buat perempuan. Perempuan. Bukan perempuan. Jadi memang diarahkan untuk mengisi biro itu ya Teh ya. Iya. Iya. Jadi akhirnya Telani yang tadinya awal pacaran dibawa konvoy dibawa Iya. dibuat di jalan sampai akhirnya sekarang karena STC sudah maksudnya sudah bermetamorfosa jadi OKP lebih resmi, akhirnya Telani Bulani sekarang aktif juga Iya. ya di salah satu bironya ya. Iya. Selain di salah satu bironya, aktif lagi nggak di organisasi EKC-nya? Iya, aku ngadain juga di ini perkumpulan kayak Excel Ladies Gun. XLD. XLD. Oh iya itu Kan legend juga tuh. pembinanya dari partai juga. Enggak. Overlap ya. Ini teman saya teh lagi nyari jodoh gitu misalnya. Jadi dulu begini, Ada Tinder bro. kalau Excel Ladies Gun dulu itu, jadi kita itu punya pacar semua ya. Nah di situ Kobranya dievakuasi ya. Awalnya. itu sampai kita lagi rolling itu mereka diam dulu di Ciujung. Mereka Di ujung. Dia muncul. sampai nunggu cewek di situ semua. Jadi perlu balik kayaknya. Nah, istilahnya Kayak serame, kerek. Iya mereka sampai istilahnya durasi nunggu pacar-pacarnya gitu. Awal mulanya. Nah sekarang ribet. Lagi pada ini tahu-tahu nyari lagi jadi di sebelah sana, jadi pusing saya juga. Ini menarik. Maksudnya secara singkat ya, maksudnya perjalanan perjalanannya Kang Yasbon sama Wulani sampai sekarang. Ini dari tahun 98 dari zaman ya maksudnya Kang Yasbon masih fight di jalan. Jarang loh. Malah ada yang mau ini yang mau bikin filmnya Serius? tentang perjalanan cintanya gitu. Soalnya ini Kan banyak orang yang penasaran ini gimana sih gitu. itu. Jadi Oh di Lana belum ada apa-apanya, kata saya mah. ini Detru Dilan ini sebenarnya. Iya, Jauh, tapi jauh. Detru Dilan ini sebenarnya kayak Jauh. kalau mau dibedah. Cuman kebanyakan orang kan anak-anak dari tes yang
yang tahu, Ya. kebanyakan pada bilangnya sebenarnya yang di asli mah cerita ibu katanya sama abon gitu. Dan saya jadi PD Bagger ya. Tapi dibagi. Oh, saya dulu sampai jauh sama Dilan. Sampai saya datang ke rumahnya aja. Jadi mertua saya itu taunya saya sendiri Abon. Bukan Yang Irfan. ngejar-ngejar istri saya Irfan. Nah, saya disuruh sama mertua, ini jagain Lani, jangan sampai ketemu Abon. Serius ada? Serius. Sampai kan balon udah gitu istilahnya sampai saya datang pakai motor ngejemput sekolah, kasih bensin, dikasih uang jajan, pulang nganterin, dikasih uang. Sampai begitu. Padahal kamuflase ini. Padahal bunglon. Bunglon. Tapi sekarang menerima ya, Kang. Alhamdullah. Sudah tidak Bahkan lagi ayah. baik lah. Ya. Aja udah ada cucu juga, dua gitu kan. Dua ya teh ya. Iya. Karena udah tahu pribadinya juga ya, karena ya itu tadi setelahnya kayaknya harus ada nih cowok yang kayaknya Kang Gesbon membela apa ya, ada pembelaan harga diri juga kayaknya ya. Saya belum dengar. Maksudnya tafsir bro. Gimana? Maksudnya di sini Ngopi dulu. kamu kan kemarin kan sebagai lelaki itu harus bisa bela diri. Ya. Ya kan, harus ada bela diri, harus bisa bela diri, terus harus bisa Menjaga. menjaga martabat keluarga. Mungkin Celani melihatnya dari situ juga, ada efek dari situnya juga. Tapi kan kayaknya. tadi ada fase di mana Kang Gesbon sempat lari dulu. Oh, itu kan fase-fase. Karena itu mungkin ya karena tidak ada persetujuan. Ya, karena tidak ada persetujuan. Tapi cintanya gede gitu. Ya, iya kan, cintanya gede. Berlangsung berapa lama teh itu teh? Berapa lama ya? Berapa kakak izin? Keluar. 4 tahun gitu? Keluar. 4 tahunan. 4 tahunan. 4 tahunan. Keluar. Dulu kan saya maksudnya teh orang tua ngelihatnya dari anak rumahan yang biasanya mah di sekolah juara, terus Ya betul. kalau perlombaan juara MTQ juga kan ya. Wah, gitu. Ya, jadi ngeliatnya tiba-tiba kenal sama anak geng motor gitu. Jadi yang bilang kaget juga, gimana nih takut ke bawah-bawah gitu. Oh, dan juga dulu di 14. Di 45, 45. SMP 45. 45. Tahu nggak 45 di mana? Antapani. Antapani. Nggak tahu. Ini sebenarnya jadi ini terus story ya, nggak dibuat-buat ya. Iya. Berarti udah terus di lantai ini bro, Iya. sebenarnya. Terus di lantai. Karena banyak yang request juga nih, maksudnya ngangkat Kang Abon mungkin Kang Abon gitu Iya. kan. Jadi kita langsung invite langsung sama pasangannya sama Bulan saat ini. Nah, Kang Abon izin. Jadi sedikit bercerita lagi. Kalau disebut menarik diri enggak ya kanalnya dari Gimana? STC, maksudnya menarik diri mah enggak ya. Kalau EKTC itu gimana ya? Seperti kayak TNI. Kalau saya sendiri, kalau TNI ada istilahnya apa? Ada mantan pesatan TNI ya. Ya betul. Tapi di jiwa mereka prajurit tidak akan mungkin hilang. Ya Jiwanya. EKTC juga sama saya. Kalau di jiwa saya gitu, saya nggak akan mungkin istilahnya lari ke yang lain. Ya. Karena beberapa obrolan, terus opini, ya informasi yang mengalir gitu ya. Kang Gesbon tuh lebih banyak disebut backyard tuh di balik kemenangan, di balik prestasi-prestasi yang sudah dibuat. Kang Gesbon tuh ada di belakangnya, tapi nggak pernah mau muncul. Nah itu pertanyaan yang sebenarnya ini teh, kenapa sih Kang? Sedangkan sebagian orang tuh pengennya muncul gitu. Ya. Ini menarik ya. Menariknya itu. Lebih baik di belakang tapi tidak ketahuan, tapi hasilnya bagus. Pacar kaki aja. Gitu. Jadi memang sebenarnya tidak mengejar itu ya, ayah. Yang penting STC-nya bisa berjalan dengan baik ya. Karena istilahnya gini lah, saya orangnya istilahnya ya bukan ustadz, bukan apa. Ya. Tapi ketika kita mati itu satu yang diindikan anak yang soleh, muajariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah itu yang saya kejar, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Ya.
Ya setelah makanya saya minta ke pengurus sekarang harus benar-benar lah jangan dibodohi anak-anak teh untuk kader-kader teh. untuk kader-kader karena di situ karena sayang generasi kita itu generasi anak muda. Iya betul. Istilahnya masih bisa berpikir dengan baik. Ya. Beda dengan umur 40 ke atas. Ya. Udah stuck. Ya, ini yang menarik ya. Maksudnya ternyata memang ada reason ya, ada alasan. Iya. Meskipun nama atau sebutan ketum itu membuat Kang Yesbon ini risih. Iya. Ya, tapi dalam faktanya di lapangan sebagian besar kader masih menganggap Kang Yesbon sebagai figur ketua. Sebagai sebuah pimpinan. Karena buat saya secara pribadi sosok pemimpin itu bukan ya memang secara organisasional, secara formal itu memang ada, Pak. Cuman ini lebih ke jiwa ya. Iya. Maksudnya figur itu muncul dari delegatif itu dari opini publik. Iya, dari opini publik. Gitu, dari opini kawan-kawan yang ada di DPC, kawan-kawan kader DPC-nya sendiri. Bahwa Unsur kedekatan sih intinya. Rasa kan? Psikologinya. Rasa. Udah main rasa. Ini rasa di situ. Sudah merasakan istilahnya kuat persaudaraannya gitu. Rasa dan nyaman ya. Iya betul. Rasa dan nyaman. Nah gini Kang, maaf nih agak sensitif sebenarnya pertanyaannya. Rumor di luaran sana teh kan ETC teh terbagi dua ideologi, itu benar atau nggak sih? Oh. Itu sebetulnya benar dan tidak. Ya. Itu sebuah proses karena ada kesalahan. Tapi mungkin lambat laun pasti bisa. Badai semakin besar, kita bisa membereskannya badai tersebut, berarti organisasi akan makin besar. Karena lebih gampang organisasi kecil menjalankannya, tapi kalau organisasi udah besar, waduh, banyak permasalahan yang terjadi. Tetapi bila mana bisa mengatasinya, insya Allah akan semakin besar pula. Segala satunya maupun SDM-nya pasti meningkat. Semuanya terus taraf hidupnya meningkat. Karena ETC itu salah satu ormas yang kata saya bilang itu sangat elegan. Kenapa saya bilang begitu? Ormas lain tidak ada pergantian ketua umum. Tapi ETC ketua umum bisa diganti. Makanya jenjang karir itu bagus. Benar nggak? Meskipun beliau lulusan SMA, tapi dia bisa menjalankan roda organisasi dan bisa istilahnya apa? Membuat perubahan yang baik buat anggota. Terus menjadi ketua umum, berarti ketua umum mungkin bisa jadi dewan. Nah itu kelebihannya dari ETC, meskipun dia lulusan SMA ataupun dia orang tidak punya tidak melihat dari segi background pendidikan, karena di situ dilatih bagaimana mengelola organisasi. Iya, asal bener aja karena masa kita banyak. Ya, bisa ya. Sayang itu. Ya. Sebetulnya. Ya saat ini mungkin yang bisa dilakukan sama Kang Yesbon dari belakang adalah masukan ya. Memberikan masukan, memberikan evaluasi mungkin secara halus kepada pengurus sekarang ya. Ya betul, kebanyakan sih karena pengurus mereka yang nyamperin Kang Yesbon buat minta masukan. Jadi kebanyakan yang masih masukan itu orang daerah. Oh, oke. Jadi apa yang jadi masalah di daerah masuk ke saya. Ini gimana sih? Begini keputusan dari pusat itu begini. Oh, ya udah jalanin aja begini. Tapi saya ngomong. Gitu. Makanya saya juga serba salah, mau gimana tetap susah. Mau keluar ya susah, pasti susah. Saya pasti istilahnya pasti terus segala suatu permasalahan pasti ke saya dulu. Jadi alhamdulillah istilahnya berarti mereka masih menganggap itu aja gitu. Ya kalau saya bisa istilahnya saya bermanfaat, kenapa tidak? Meskipun dimanfaatin. Ini rentan nih. Rentan ya, dimanfaatin. Ya ada kalimat-kalimat yang sebenarnya dimanfaatin. Tapi sejauh ini sih yang meren mikir 2 kali mau manfaatin Kang Yesbon. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kan Kang itu pernah dimanfaatin sama. Ya iyalah, yang namanya orang pasti memanfaatin. Tapi kalau bermanfaat mah ya legowo. Ya juga sih.
Semua orang juga makhluk sosial itu manusia sosial. Ya. Jadi semuanya ada kepentingan. Pasti semuanya punya kepentingan. Ya. Tapi di mana dulu katanya? Kalau istilahnya kita bermanfaat dalam kepentingan itu bisa, ya walau alam jadi amalan. Ya betul. Sepakat. Itu aja sih. Meskipun kita tidak dapat materinya ataupun, tapi minimal kita punya pembelajaran bagaimana caranya, itu aja. Ya. Yang menarik ya, maksudnya ada apa namanya, ada gagasan, ada pikiran yang sebenarnya bisa ditularin, bisa direkam nih sama teman-teman semua yang lagi nonton saat nanti. Ya maksudnya bahwa ngelakuin sesuatu itu tulus ya sebenarnya kan. Ya tujuannya ya udah ibadah gitu. Terlepas misalnya lu mau manfaatin gua ya udah, tapi kalau selama itu ternyata bermanfaat buat orang lain mah ya udah gitu kan. Kita mah ada mati ninggalin apa ya. Ya betul. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak? Enggak, sok dari sana. Nah, itu mana, Pak? Sok balik gitu. Mau ngerokok dulu. Ngerokok, agak sambil mikir. Gua tapi Ya, gua mau ngerokok banget kan? tapi Nah, ini juga kebenaran. Ya kalau ada yang sudah tidur, Kita dapat sponsor. Ini dari, apa namanya, distributornya dari PT Geragas Berkas Sejahtera, namanya Muzol. Jadi Muzol ini sedikit saya jelasin adalah obat herbal. Obat herbal. Jadi tentunya tidak ada unsur kimia di sini. Dia adalah obat anxiety. Anxiety tahu kan? Tahu. Apa? Susah tidur. Kecemasan. Ya. Ya kayak gitu. Sebenarnya ini adalah gangguan psikomotorik anxiety itu. Karena saya setiap hari cemas. Kamu cemas ya? Cemas kalau nggak punya uang ya. Apalagi di PPKM ini semua orang harus cemas. Jadi Muzol ini tentunya sudah terdaftar di BP POM. Di BP POM. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang misalnya memang apa namanya punya gejala-gejala tersebut bisa dicoba Dan tidak pakai resep ya. Kalau Tidak pakai misalnya punya penyakit kayak penyakit lambung atau apa, bisa minum ini. Ini bisa deh, karena kan lambung lu salah satunya penyebabnya bisa sangat variatif ya. Bisa entah itu dari pola makan, tapi banyak juga yang kalau mungkin perempuan banyaknya GERD ya. Iya. Ya seperti itu dari pikiran kan biasanya. Nah, itu bisa mengeliminir itu gitu. Jadi Muzol ini bisa didapetin. Aman ya berarti ya? Ya, Aman. bisa lewat Tokopedia. aman asal jangan ngambil, jangan nyuri. Ya harganya kalau nggak salah di sekitaran 65.000, dalamnya ada 3 strip, ada 30 botol. 30 botol. Bisa dibuka biar tahu gitu ya. Biar tahu dalamnya seperti apa. Nah, Soalnya pas dibuka ini undian lagi. Biar mana? Kayak Pak Innova, alhamdulillah. terima kasih juga untuk Septi ya. Dari crossover. Crossover dipakai juga sama Bad Boy Alliance, ada crossover. Dan kasih lagi Kang Desbon juga. Ya betul. Dan juga Buat wardrobe-nya hari ini. wardrobe-nya hari Bener ini. tuh. Nah, tuh, bentuknya seperti ini nih teman-teman nih. Ada 3 strip. Aturan pakainya ada sehari 2 kali. Jadi mungkin pagi sebelum aktivitas dan juga nanti malam sebelum tidur. Karena biasanya memang yang mengganggu itu ketika udah psikomotoriknya karena itu ketika beraktivitas ya, Bu ya, kan? Jadi seperti itu. Jadi Muzol ini herbal dan sudah terdaftar di BP POM. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Tentunya ini juga resmi Karena udah terdaftar. Ini tuh saya ngingetin sama karena komposisinya tuh ada apa namanya? Ada ginkgo biloba ekstrak. Ini tuh saya dulu pernah apa namanya dapetin ini di ada salah satu apa keluarga yang pergi ke Aussie terus bawain Blackmores eksekutif B. Itu daripada pakai obat-obat yang nggak jelas nih. Dan ternyata alhamdulillah di Indonesia udah ada nih Muzol. Ya. Gitu. Yang ininya juga temennya Kang Ges juga. Ya, ini sangat teman dekat. Jadi beberapa ini Kang. Jadi beberapa simpul narasumber yang udah kita invite kan di 8 episode sebelumnya. Dari dulu mah kalau di zaman rival ya Kang ya. Sekarang kan udah pada dewasa mah malah jadi temen ya Kang ya. Pas ya dan dari GBZ, dari Briges, terus ya STC-nya siapa ya belum aku punya semua atuh sok invite. Sekarang tahu dari Prof nih akan semuanya ini salah satunya juga dari Kang Junjun yang request nih selain dari teman-teman yang nge-DM di Instagram dan juga di YouTube gitu seperti itu. Nah, mau ngerokok dulu kan? Boleh udah santai kita mah. Nah, sambil itu saya mau dingin sih. Mutiis. Om Caibak ya. Nah, saya itu Batu ya, Bay. saya mau nanya
Selani juga. Selani pernah nggak sih ada titik jenuhnya gitu? Mengelola Ya, kehidupan organisasi juga, terus sempat juga bertentangan dengan Kang Gesbon juga. Pernah lah. Dan nyuruh untuk berhenti, udah ngapain lah gitu. Pernah, tapi kalau nyuruh untuk berhenti sih enggak. Ya. Cuman kalau untuk ada titik jenuh ada, apalagi saya perannya kan sebagai ibu rumah tangga juga. Ya. Jadi ngurus anak, belum di rumah ya, masak, beres-beres kan. Cuman kalau misalnya dianya lagi sibuk, dia ngurus XTC, kadang suka ada Kadang perasaan piring cemburu lah. pembalatak. Cemburuan sosial. Iya, kecemburuan sosial. Ada ya yang- itu banyak yang Terima kasih, diceritain sebenarnya Udah, nggak apa-apa lihat sih kamera. nggak di ini mah. Banyak yang di curhatin ya para istri itu. Kadang-kadang milih biasa atau milih istri sih kadang-kadang gitu. Cuman dari situ gitu. kan jadi kitanya mikir, berarti aku juga harus nyibukin diri nih di apa gitu ya. Iya. Kegiatan apa gitu. Selain Alhamdulillah kemarin juga istri nyalonin Oh iya. Rumahnya ya. Oh ternyata benar ya itu ya nyalonin dari. Iya, dari partai titik-titik. partai tersebut dapat kursi 1 ya Iya. setelah masuk istri saya. Nah, rencananya tuh nanti di pemilihan selanjutnya bakal ikut aja. Enggak. Enggak kayaknya. Jadi ada yang nawarin cuman enggak kayaknya. Oh. Iya. Lebih pengen Tapi bener teh keluar duit sih, gitu-gituan sama awam ya. Iya. ke Kalau Apa saya mereka sendiri, yang justru yang kalau support? saya sendiri Nah. habis uang hanya 6 juta. Kalau yang lain nggak tahu berapa puluh juta. Iya itu kan ya udah denger kan ya, habis mobil apa lain sebagainya ya. Bahkan katanya begitulah. Ya, tapi itu nggak jadi tujuan utama sih teh ya sepertinya ya. Cuma iseng-iseng aja bisa nggak gitu karena Tapi alhamdulillah itu istri saya di partai. sangat di ini kan karena kuda hitamnya baru tapi melesat banyak di mana-mana gitu. Jadi ada rasa timbul ketakutan ini pendatang baru tapi udah begini nih gitu. Oh berarti ada serangan di ininya juga ya. Jadi bisa konsultasi sama Bulan sama Kang Yusuf. Kan calon jadi RT kemarin. Serius wah ini serius wah. Lumayan loh Wak. Maksudnya seenggaknya pas mau ke rumah mana puting-puting kan. Mau ke Pak RT ya kan. Ya selingan aja. Ini serius Kang. Dicalon jadi RT kan. Padahal lumayan gitu juga. Kang, kesibukannya apa sih? Kayak kan setiap orang tuh kayaknya ada apa? Ada hobi kan? Sekarang Kang Yusuf lagi sibuk atau lagi suka hobi apa sih? Saya di burung ternak. Ocehan ya. Ini salah satunya nih soalnya pas naik ke atas banyak bisa Iya. kayak breeding ini mah. Ya breeding juga breeding murai kan ya. Breeding ya kayak Terus saya buat yayasan juga. di yayasan apa tuh kan? Yayasan Keluarga Besar Seksi Rural Indonesia. Itu berarti di bidang sosial Sosial. tentunya. Seluruh. Iya, di sosial. Jadi ruang lingkupnya mungkin Banyak. kayak apa? Selain mungkin kalau bencana gitu merespon ada Ya, bantuan jelas lah, bencana, itu mah jelas. pasti. Seksi road. Jadi tadi nggak bisa masuk bro. Kenapa? Kan seksi. Oh, cari yang seksi ya? Kamu, enggak, Umar. Seksi kota. Waktu pertama kita buat, alhamdulillah kemarin bulan puasa kemarin kita ini udah 1 tahun nih. Pertama launching kita menyantuni yatim piatu dan kaum duafa 13 kecamatan. 13 kecamatan. Ya, Kota alhamdulillah. Bandung. Kota Bandung. Selama sampai sekarang kita masih pakai swadaya namanya. Iya. Jadi menarik ya, maksudnya ternyata di luar kesibukan Kang Yusbon ya dengan hobi murainya, ya kan tentunya juga datangin duit juga ya, nah hobi. Karena memang pekerjaan yang menyenangkan itu adalah dari hobi ya. Dari hobi. Jadi yang pertama, yang kedua ternyata mengelola yayasan. Iya. Karena kalau kita tadi sedikit mundur, ternyata Kang Yusbon sudah
visinya udah ibadah. Iya. Ya meskipun ya nggak perlu disorban ya. Sebagian orang kan tiba-tiba janggutan sananya cungkring gitu kan. Ya kadang-kadang kita dapetin nilai itu tuh dari orang-orangnya berpenampilan santai kayak Kang Yesbon gitu kan. Nah, sebenarnya saya Mau nangis. iya Bisu. nangis lah. Ini kecil sini. Sini. Ini yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Oh ini yang kedua teh. Iya. Sini ya. Yang pertama udah kuliah. Oh udah, oh iya tadi kan bilang udah punya cucu. Oh. Belum kalau cucu. Cucu belum. Ibunya Farani udah punya cucu udah kayak Kang Leo. Oh gitu. 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 Ini yang kedua. Yang kedua. Oh iya yang kuliah. Jauh-jauh tuh ya. Anak pertama mau kuliah, harusnya tahun sekarang tuh ya. Oh ya emang. Harusnya tahun kemarin. Oh. Gitu. Nanti kamu sang badan nggak kan? Iya. Dia juga juara umum, Mak. Juara umum di sekolah. Di sekolah ya. Farmasi jurusannya. Beasiswa terus nih. Beasiswa terus. Alhamdulillah. Nah ini buat teman-teman muda nih, maksudnya kalian mau aktif dimanapun, jalanin hobi apapun, terus kemudian berpikiran berumah tangga ataupun seberumah tangga, tetap ya mendidik anak mata ya di sekolah mah ya harus, karena mikirnya bukan aset tapi nilai ibadahnya suatu saat kan kita bakal dirawat dan dijaga sama mereka. Iya. Benar nggak Pak? Benar. Ntar YouTube teh kalau ada seksi roti yang ini kamu Kalau ya kasih enggak itu ya gitu. Ini apa namanya, banyak yang mau dikupasin sebenarnya banyak. Sampai saya mentok karena tadi itu udah shortcut besar ya dari kehidupan pribadi Kang Yesbon, jejak langkahnya dia jasa seperti apa, pertemuan dengan Tehlani seperti apa. Iya. Ini buat teman-teman yang memang mau serius segala film nih, ini nih The True Dilan tuh ini sebenarnya. Dilan tuh pacarnya siapa sih, Cinta ya? Nggak tahu. Milea. Milea itu mah ADC, pacarnya Cinta mah. Gitu mana mau masuk musik. Klasik Reina teh. Kuno. Nih, Kang, kalau ini izin nih, Kang, punten. Dari hobi burung itu ya, Kang ya, itu kan banyak juga tuh, iseng-iseng tuh, banyak vlogger juga nih, Kang, yang mau breeding, right? Itu kan marginnya udah gede, Kang. Alhamdulillah. Itu kan saya juga mau buat, karena di aktivitasnya banyak juga yang mau hobi burung. Oh gitu? Jadi kita mau buat kekes bangpol, mau masukin kekes bangpol juga. Oh jadi kegiatan juga? Kegiatan. Cuman maksudnya kegiatannya maksudnya gini, pecinta burung gitu, jadi mau melestarikan. Oh iya. Istilahnya banyak yang Bird Club. ya seksi bird club. Mau Spesifik burung ya, Jat, berarti Bro Jajat nggak bisa nggak tahu dari bu. Ayam sama nih kan kamu mah ya? Iya. Kalau ayam ada. Oh ayam ada juga? Ayam udah ada. Kan komunitas pecinta ayam pelung. Oh ada ayam pelung ya? Ayam pelung ada. Ya, makanya saya mau menggagas. Insya Allah mudah-mudahan lah. Jadi supaya ada pekerjaan ke yang lainnya. Itu sih intinya. Ya benar. Dan saya bukan sekedar hobi ya? nggak bisa ngasih makan, nggak bisa. Cuman saya bisa ngasihnya. Ya kalau ngasih ikan nggak bisa, tapi bisa lah insya Allah saya kasih pancingannya gitu. Nah, ya betul paham Kang. Ini banyak biasa nih, banyak ya anak-anak muda atau misalnya teman-teman yang lagi nonton nih. Paham kan maksudnya? Apapun yang kalian lakukan selama itu benar, itu hobi dan bisa mendatangkan sesuatu, jalanin lah ya. Jalanin asal fokus ya. Iya. Asal fokus aja. Tadi lagi ngobrol, langsung tiba-tiba ada yang nawar, ada yang ini berapa itu. Tapi dulu saya sempat ketukar kan. Ketukar apa? Mas Bon sama Ges Bon dan hampir sama lagi namanya juga. Cuma bedanya yang depan pakai Ges, yang depan Mas. Gitu. Oh ini Irfan, kalau Mas Bon Ivan. Tuh kan? Oh, tipis juga sebenarnya kan? Juga, dari R. Hilang R-nya, kayak gitu. Tapi sampai saat ini kan, untuk teman-teman Santregan ya Kang ya, dari zaman SMP itu masih sering komunikasi nggak sih Kang? Masih ya? Masih jalan. Masih jalan. Apa justru bikin kegiatan lain di luar STC kan? Justru mereka masih jalan. Masih aktif di sana Masih ya? aktif.
Gitu. Itu angkatan pertama ya kalau bisa dibilang Kang Gisbon. Di mana? Iya, ekstasi. Kalau di Ormas mah iya. Tapi di ekstasi Kalau di ekstasi mah angkatannya angkatan kalau tonggak lah. tonggak ya. Karena dari ekstasi itu 92 ada ya mungkin kan ya. 81. Oh 81 ya. Nah, 81 saya baru lahir. Iya betul. Iya ya, Dewa. Lahiran berapa? Saya sama kayak Jajat 90. Itu kalau nggak salah kalian ikut ngebangun gedung sate kan? Kalau dari buku mah. Dari Kang, kasir ya. gini Kang, dulu apa sih yang nggak bisa dilupain Kang Gisbon ketika pas zamannya dulu ada kata-kata apa gesekan lah ya. Ya. Ada satu hal yang nggak bisa dilupain, misalkan, oh iya baturan orang sorangan nih gitu, bentrok sama temen sendiri gitu. Ya Terus nggak ada. akhirnya lucunya ada hal lucunya nggak? Kalau saya sendiri ada teman SMA itu namanya Ebet. Sekarang dia ya merdeka dia. Dia teman SMA. Dulu mau diculik sama Sleng. Oh kakak saya. Sleng. Nah, datang beberapa orang ke sekolah. Mau ngapain? Mau nyari si Ebet. Bentar. Jangan dicari. Kalau dia pakai bed sekolah saya, berarti dia tanggung jawab saya. Saya bilang kayak bed juga, bed jangan takut. Misalnya, kalau masih pakai bed, saya tanggung jawab bagaimanapun. Meskipun dia gak bendera pada gitu ya. Bahkan pernah usap gorok waktu itu ya. DGR ya. DGR. Ya, jadi kerumunin jangan kasihan. Dia lagi dagang. Ya itu hal-hal yang sebenarnya humanis ya. Maksudnya karena ngeliat perkawanan satu SMA atau kondisinya memang lagi dagang atau lagi sebagainya, Kang Gisbon bisa stop itu. Iya enggak Bahkan kayak apa Yongki gitu ya. Ya teman dekat pisan dia. Kalau ada saya ada Yongki. Waktu datang ke Gagak berapa motor itu teh? 4 motor hampir 4 motor ya. Nah di situ ada si Bugi yang kakinya pas kebenaran pada lari. Si Bugi kan bekas tabrakan, kakinya patah. Datang ke situ mau dihantam ya udah kamu jangan lari. Ngapain saya ngantam kamu? Nggak ada namanya saya. Dan orang yang lagi cedera ya. Yang lagi cedera, kasihan dong itu kita juga. Udah aja makanya mereka pada segan. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngegas, lihat juga kondisinya. Iya sih. Mana mah bukan budak TK kan juga. Iya ada iya sih ada ya, sisi analoginya seperti itulah. Seperti itu. Gitu kan. Jadi ada sisi humanisnya dari Kang Gisbon. Jadi sebenarnya kewibawaan seorang itu nggak dibangun dengan sejauh mana, serem apa, iya. Orang kan nggambarin visual Kang Gisbon itu serem gitu. Ternyata masih ada sisi humanisnya dan isunya juga bisa bertahan sampai sekarang itu apresiasi banget kan. Ya hubungannya bisa bertahan sampai sekarang. Ya dari situ juga istilahnya mereka juga berpikir wah yuk ini orang fair. Ya, kayak Junjun fair bilang aja saya. Ya. Katanya, istilahnya ya kalau ini mah dilihat benar-benar gentle gitu. Ya kita orang kakinya kayak gitu mau dibantai mau ngapain nggak akan melawan atau? Iya. Cuma jadinya kita nganiaya orang yang ngapain gitu pasti menang lah. Iya betul. Di situ nah itu kita nggak istilahnya jadi kelihatannya benar-benar istilahnya berwibawa gitu. Nah, mungkin sebagian besar bisa dibilang simpul-simpul yang saat ini ya mungkin ada di GBR, ada di Monrek, ada di Briges, terus ketemu sampai saat ini dulu rival jadi rival karena beda bendera. Sekarang silaturahminya malah jadi berhubungan baik itu ada sih ya? Dari kan? Kalau saya sendiri sih berhubungan baik tidak. Ya berteman tidak. Cuman kalau istilahnya apa? Mereka bertemu di jalan nyapa ya saya sapa gitu. Ya. Karena mereka juga tahu kebaikan saya. Ya. Kayak Ebet aja. Dulu mereka nyulik motor anak-anak.
ranking anak kemar. Saya datangin ke Dago. Katanya Bet, balikin motor. Kalau nggak saya datang ke rumah kamu. Kalau kamu nggak ada ibu bapak kamu, ada bapak kamu, ada siapapun saya hantam. Kamu tahu sifat saya. Alhamdulillah motor, tahu ada di Bandung Tengah. Dicoretan lagi di situnya, ETC Abon. Itu saya udah ya ingin tebusnya ya, setelah langsung ETC Abon langsung ya. Ya tapi dari situ gini loh, kan ada cerita juga ada ya orang badannya gede lah, saya nggak nyebut bangsa nama atau inisial nah apa gitu ya. Kalian Kang Gesbon teh kalau dibandingin dengan dianya teh badannya teh jauh lah ya, jauh itu. Iya, nama kemana kan? Balik ke Kang Gesbon. Oh Kang Gesbon, oh enggak gitu. Segitunya gitu ya. Kalau iya badan gede, iya serem gitu ya. Ini gitu. Nah, kemana kan? Nah, Gesbon itu Kang Gesbon no anu ETC. Oh, mangga tuh. Coba segede gitu. Ya karena itu kan orang segan, jadi orang percuma kita orang takut mah. Iya betul. Kita buat orang takut, gampang. Pasti mereka melawan karena ketakutannya. Tapi kalau kita berbuat baik, kita pasti mereka juga malu, lebih menghargai kita. Ya. Nah itu yang misalnya lebih enak orang disegani timbang ditakuti. Nah ini message nih buat yang muda-muda nih, jangan sporadis di jalan atau misalnya merasa dirinya jagoan sampai akhirnya kayak yang lebih kecil, junior itu jadi jagoanan di jalan. Karena pesan dari Kang Gesbon bahwa kewibawaan seorang, gimana caranya bikin segan itu justru karena kita berbuat baik sama seorang. Iya. Gitu. Karena sekarang kan ngeri banget ya, Kang, apalagi zaman medsos gini. Percuma kalau istilahnya mau jadi jagoan percuma. Lebih baik istilahnya kita baik lah sama orang lah. Nah, juga dapat istilahnya dari mana kita baik ke orang pasti ada aja. Iya. Siapapun yang bukan dari orang tersebut yang berbalas baiknya, tapi dari siapa aja pasti itu pasti. Timbal baliknya pasti bakal seperti itu. Gitu. Ya seperti yang kita dapetin kemarin obrolan. Jadi kayak misalnya orang kalau udah nyasatin kita, udah maksudnya ada yang nakal, 2 kategori. Nakal nih Kang, sama kriminal. Yang culasin kita, terus culasin Kang Gesbon misalnya. Kang Gesbon nggak pernah angkat aib dia. Tapi dianya sendiri malah jadi pas misalnya ke Dewa, urusan gimana kalau misalnya saya yang culasin Kang Gesbon. Kang Gesbon, saya mau bisnis sama Sandi. Kang Gesbon nggak angkat aib dia, malah saya yang naikin Kang Gesbon. Itu kan psikologis ya, karena wah Kang Gesbon udah pernah saya culasin, tapi Kang Gesbonnya malah besar hati, malah diem aja kayak gitu kan. Itu jadi salah satu psikologis ya, itu war ya sebenarnya ya. Ya dari situ kemarin saya sempat cerita sama Kang Gesbon juga, bukan cerita, berbincang-bincang gitu ya. ETC ini kan nggak disangka-sangka besar sekali kan? Iya. Nggak besar sekali. Gede bisa. Ternyata Kang Gesbon ini, saya bertanya, Kang Gesbon mending kualitas atau kuantitas? Nah, itu pertanyaan yang ya kualitas lah. Ya, ternyata kualitas. Bukan dari jumlah ya kan. Percuma jumlah banyak, kualitas jelek ngapain? Barang juga sekarang kita punya barang ini kan banyak. Yang lebih barang yang bagus atau daripada yang jelek? Ya. Apa yang jelek itu racun? Ya. Bisa aja kan? Dan ternyata Kang Gesbon pikirin itu, gimana ETC supaya menjadi berkualitas. Ya, kemarin teh ngobrol sama saya teh begitu, lagi mikirin masalah ya itu, karena katanya Kang Gesbon, siapa musuh yang bahaya itu musuh dari internal ya katanya. Betul, karena teman itu musuh yang belum menyerang. Betul, teman musuh yang paling menyerang, maka kita berterima kasih sama teman, sama musuh. Karena musuh istilahnya melihatkan kejelekan kita, jadi kita bisa memperbaiki diri.
Oh iya betul. Ya secara langsung ya Kang. Iya. Kelihatan ya. Gitu. Kalau teman kan misalnya musuh belum menyerang. Karena pasti menyerang suatu saat karena ada ketidakenakan atau apa. Iya. Ya orang nggak semuanya sama. Misalnya sedang di lautan bisa diselami, tapi hati orang nggak bisa. Iya, hati orang. Soalnya kemarin juga ngobrol, Kang Gesbor juga berinisiasi kayak gitu tuh. Wah, ini terlalu banyak yang berkepentingan katanya gitu. Ya guys, ya ada masuk yang gara-gara kepentingan itu gara-gara gitu. Ya maksudnya setelah sekarang Taruna aja bisa hancur gitu kan gara-gara kepentingan yang namanya uang, apalagi sebesar SPC gitu. Iya, kalau Kang Gesbor sendiri punya kepentingan dari awal, mungkin udah punya Ya Makanya motor juga kemarin mogok. Tapi nggak apa-apa. Iya apa ya. Yang penting ya, Kang, ya? apa sih? Teman banyak gitu. Ya. Nah, sekarang mobil bagus gimana tapi nggak punya teman. Iya. Sepakat. Ngapain? Sepakat. Ada orang mau dilihat matinya. Iya betul sepakat. Ketika orang meninggal banyak yang ini, berarti orang bagus hidupnya. Iya. Tapi ada saya respect sama Kelina. Apa? Biasanya istri ini ngomporin kan ya? Kamu curhat? Bukan ada teman saya yang Maaf. Makanya kan berpengaruh ya kan, itu kan udah berpengaruhnya, Iya. pengaruh nasi, udah kiki, tapi kan istrinya menerima dengan apa adanya gitu, itu nilai plus bagi saya kan. Ya, karena saya begini, saya ke istri saya bilang gini, kita meskipun kita lagi susah, tapi kita bisa menolong orang, bisa istilahnya sanggup atau ada rezeki atau apa. Tolong, tapi kalau kita nggak punya, ya udah melalui omongan atau apa itu sama aja kan support ya. Betul. Ya karena kan menurut kita kan rezeki bukan itu aja ya, bukan materi aja. Iya. Ya istilahnya kalau saya sendiri berpikir ini, rezeki itu bukan uang. Kalau saya, uang itu di akhir, rezeki itu teman. Karena saking banyak teman kita gampang cari rezeki. Mau usaha aja apa juga. Insya Allah. Sepakat. Nah, ini buat perempuan-perempuan zaman sekarang perlu gaya lah. Ya kenapa gitu dengan pemikirannya bagus? Jajat jangan komen. Dengan pemikiran yang bagus, Kelina ini dengan Celani Kelani. Bukan teh hitam mah puncut. Dengan pemikiran yang bagus, menerima Kang Gesbor dengan apa adanya, kenapa tidak jadi ya kemarin itu? Ya kan belum waktunya aja. Kayaknya. Mungkin itu juga, maksudnya kan aku pernah bilang kayak gini ya, kalau misalnya emang ini baik buat aku, ya Allah, jadi kalau emang ini nggak baik buat aku, jangan. Jadi aku pasrahin aja gitu, nggak terlalu menggebu-gebu gitu. Pengen jadi gitu nggak? Iya, sepakat ya. Jadi nggak ambisi ya. Iya, nggak terlalu berambisi. Cuma minta yang terbaik aja dari Allah. Untuk keluarga, untuk lingkungan aja bisa begitu, apalagi untuk kemuslahatan umat gitu kan, kayak gitu. Mohon Ji. Emang kadang-kadang tiba-tiba aja ininya jadi berubah. Kang Gesbor, Rani nuhun pisan, udah ganggu jam berapa? Ini harusnya tadi kita datang pas lagi jam buka bareng nih. Waktu keluarga ngeganggu. Kamu sih Isan. Jadi ke saya. Mungkin nanti kita bakal kalau ada kesempatan kita angkat tadi maksudnya organisasi yang Kelani. Iya. Saya pengen izin Kang Gesbor ya. Karena kan maksudnya ini kebanyakan kita expose dan juga kita kebanyakan invite nih kawan-kawan atau simpul-simpul dari ya sebutlah organisasi atau geng motor tuh kebanyakan laki-laki. Kemarin memang sempat Jesslyn tapi secara organisasi dia tidak bedah secara mendalam gitu gitu. Kegiatannya, aktivasinya gitu seperti itu. Mungkin di lain kesempatan kita bakal invite Kelani secara utuh dan kita bakal bahas soal. Tapi mudah-mudahan Kelani juga bersedia. Ya, Insyaallah. Kayak gitu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan?
Cukup sekian dari saya yang Yang maksudnya buat Kang Esbon sama Terani. Oh, pertanyaan terakhir mungkin. nah, Kang Esbon sama Terani untuk apa ya? Pesan-pesan untuk pemimpin yang sekarang, ketua-ketua yang sekarang tuh apa sih Kang yang perlu disampaikan? Ya saya minta kejajaran kepengurusan yang sekarang, kasihan kita itu bisa besar. Saya percaya itu, saya percaya sama ketua umum sekarang. Ayo kita jangan istilahnya banyak pembodohan kayak kemarin-kemarin. Saya akan buka di sini, tapi kita buktikan ke anggota, kasihan mereka. Karena saya bilang dari tadi saya bilang EKTC itu ormas yang elegan. Siapapun orangnya, meskipun dia basicnya orang tuanya tidak punya, dia lulusan SMA, tapi jenjang karir dia bisa istilahnya sampai asal benar aja menjadi ketua umum, insya Allah menjadi dewan. Nah itu aja, karena ormas itu yang diutamakan itu kebanyakan di EKTC itu karena banyak pemuda di kita banyak. Bagaimana pemudanya kalau istilahnya bobrok, bagaimana negara jadinya? Nah makanya saya minta sekali lagi, saya capek-capek udah mengormaskan, tapi lillahi ta'ala saya tidak istilahnya terkaduhung lah ya. Lillahi ta'ala ya, makanya saya minta program-program yang bisa dibuat untuk kemajuan organisasi, tolong diapresiasikan ke bawah. Ya udah, itu aja. Saya mau dong kan? Iya, benar-benar. Kalau dari saya sendiri sih, maksudnya kalau seorang pemimpin itu dia harus mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan anggotanya, untuk kepentingan. Iya, kalau jadi jangan kebalik, mengorbankan kepentingan anggota buat dirinya. Apalagi buat keluarga. Ya, gitu. Saya sendiri waktu dulu nih, bro nih, waktu di Jakarta saya dua tabungan, yang satu tabungan keluarga, yang satu tabungan EKTC. Sampai ada. Saya sempat diceritain itu. Sampingan, saya hampir di situ waktu itu di Cibubur ya. Buat ulang tahun sampai saya habis hampir 90 juta. Dari mana-mana itu datang. Iya. Saya sempat diceritain. Bumi Perta, istilahnya sewa Bumi Perta berapa sih? Dari situ kan ulang tahun, banyak ulang tahun Harley Davidson. Iya, betul. Nah saya bisa di situ, alhamdulillah. Waktu itu saya kerja di film. Ya itulah, makanya memang tadi mungkin apa yang disampaikan, yaitu poinnya juga Terani mempertajam. Poinnya adalah seorang pemimpin justru harus bisa mengakomodir kebutuhan anggotanya, ya, itu bukan sebaliknya. Ya, konsekuensi sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin. Ini global ya. Iya. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini juga nggak cuma di STC, ini juga ada message ya sebenarnya yang saat ini sedang menjabat atau sedang menjalankan organisasinya secara sehat seperti apa. Jadi sudah disampaikan sama Kang Esbon sama Bulani juga. Iya. Seperti itu ya. Pulang hati-hati ya. Ada Iya. bang. Oke, makasih. Ya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih buat Kang Esbon dan Bulani. Ya. Tunggu edisi Bulani ntar ya. Pasti bakal kita angkat. Gitu. Ya, ketemu lagi. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Pak Ketum. Aduh, punten. Ya.